Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Penggerak. Di video kali ini saya Raffi Dharma, CGP Angkatan 11 dari Kota Padang, akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nelly Fefnila, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita akan menuju kegiatan praobservasi kita pada kali ini. Assalamualaikum Ibu Nela. Waalaikumsalam Pak Raffi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Nela, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan praobservasi. Jadi ini tujuannya agar nanti ketika Ibu Nela sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi di kelas, nanti Ibu Nela bisa lebih siap, bisa menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas kali ini. Jadi Bu Nela, untuk kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya akan menanyakan tentang tujuan pembelajaran. Oke, dari tujuan pembelajaran yang akan dari observasi yang akan saya laksanakan adalah saya akan melaksanakan observasi tentang pembelajaran pendidikan Pancasila. Dengan tujuan pembelajaran yang saya ambil di sini tentang peserta didik bisa mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan di sekolah. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengetahui apa saja contoh hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat melaksanakan dan menerapkan dan mengimplementasikan hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Itu tujuan yang akan saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Yang kedua, area pengembangannya seperti apa? Oke, area pengembangan yang akan saya tanamkan di sini yaitu siswa dapat mengimplementasikan tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Karena dengan area itu, karena hak dan kewajiban ini merupakan penanaman karakter pada siswa. Jadi siswa di sini kita bisa menanamkan karakter tentang bagaimana anak yang bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya. Kemudian yang ketiga, model pelajaran seperti apa yang dilakukan? Model pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu model pembelajaran PBL. PBL gitu. Kemudian yang keempat, strategi pembelajaran Ibu seperti apa? Strategi yang akan saya sampaikan di sini adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi, yang mana dalam strategi pembelajaran diferensiasi ini menggunakan sesuai dengan gaya belajar siswa. Contohnya anak yang bergaya visual, audio, dan kinestetik. Dan media yang saya gunakan adalah beberapa media, yaitu berbentuk slide, media IT, slide PowerPoint yang menggambarkan di sana tentang video pembelajaran hak dan kewajiban. Setelah itu ada media konkret, dan sesuai dengan produknya adalah anak-anaknya bisa membuat peta konsep tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada evaluasi bagaimana? Evaluasi yang saya laksanakan yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Saya membuat sebuah evaluasi tentang berbentuk pertanyaan esai gitu tentang hak dan kewajiban. Kemudian sasaran kelas dan waktu pelaksanaan kapan? Sasaran kelas saya otomatis saya sekarang berada di kelas 3. Berarti saya sasarannya adalah kelas saya dengan siswa 16 orang dan siswa yang akan dilaksanakan pada hari Selasa. Baik Bu Nela, mungkin pertanyaan dari saya cukup seperti itu saja. Saya akan pantau dan kasih amati berkaitan dengan hal itu. Saya harap nanti saat pelaksanaan observasi, Ibu Nela bisa melaksanakan kegiatan ini dengan maksimal sesuai dengan perencanaan Ibu Nela, sehingga dapat terlaksana dengan baik kepada siswa. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Bersiap, siap,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa sebelum belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lancarkanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Silakan didoakan. Oke, sekarang coba Nenek Ibu berdiri dulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Kita akan menyanyikan lagu apa? Lagu Pancasila. Silakan keluarkan suara emasnya. Oke. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Nilai bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Bagaimana perasaan Nenek Ibu? Silakan duduk kembali. Bagaimana perasaannya? Nah, karena itu lagu Pancasila adalah salah satu lagu nasional. Kenapa Ibu tampilkan? Karena supaya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menjunjung tinggi semua rasa nasionalisme yang ada di negara kita. Oke, Nana Ibu, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Siap, silakan taruh alat tulisnya di atas meja. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, anak-anak Ibu kamu nanya tentang hak dan kewajiban anak-anak Ibu di rumah. Nah, hak di rumah itu pasti ada beberapa pertanyaan yang Ibu berikan. Yang pertama, apakah kamu pernah melakukan pekerjaan di rumah? Pernah. Yang kedua, sebutkan contohnya. Apa? Menyapu halaman. Menyapu halaman, Membantu ibu memasak. Membersihkan mainan. membersihkan mainan, Cuci piring. mencuci piring, Menyapu halaman. menyapu halaman. Berarti ada kegiatan yang pernah anak-anak Ibu kerjakan. Pertanyaan kita, mengapa kita harus melakukan pekerjaan itu? Karena itu wajib. Karena itu wajib. Kewajiban siapa? Kewajiban seluruh anggota keluarga. Pertanyaan keempat Ibu, jika ini lagi, jika kamu tidak mengerjakannya, apa yang akan terjadi? Kotor. Rumah kotor dan tidak nyaman. Rumah kotor dan tidak nyaman. Apa Zahra? Kotor. Rumah akan kotor. Rumah akan berantakan. Rumah akan berantakan. Rumah akan ada Rumah akan ada serangga. Ya, rumah kotor itu merupakan sarang serangga. Tidak ada rasanya nyaman. Oke. Nah, Ibu akan mengingatkan. Anak-anak Ibu masih ingat tak pelajaran kita minggu lalu? Masih. Tentang apa? Aku taat pada aturan. Aku
lagi. Apa? Tempat tidur. Membersihkan tempat tidur. Membantu ibu memasak itu apa? Apa lagi? Membantu ayah mencuci mobil. Apa lagi? Menyapu rumah, menyapu halaman. Itu aturan. Nanti ada aturan. Aturan itu tidak ada di mana saja, tidak di rumah saja, atau di mana saja aturan. Ada di rumah dan ada juga di sekolah, ada juga di masyarakat. Di sekolah apa contoh aturan yang harus kita? Piket kelas. Piket Datang kelas. tepat waktu. Datang tepat waktu. Belajar dengan baik. Belajar dengan baik. Menyiram tanaman. Menyiram tanaman. Apa lagi? Bermain. Buang sampah pada tempatnya. Bermain tanpa memilih teman. Bermain tanpa memilih-milih teman. Oke, itu adalah belajar tentang aturan. Aturan di mana? Aturan di sekolah rumah dan di sekolah. Ada juga dari masyarakat. Tadi kata siapa? Apa sih kata gotong royong, kerja bakti. Itu membuang sampah pada Nah, oke. Pada hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Tadi tentang aturan. Sekarang kita mulai dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban di mana? Sekolah Hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Nah, dimanapun adapun aturan tujuan pembelajaran anak-anak ibu hari ini adalah yang pertama peserta didik. Siapa itu peserta didik? Anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu semua. Anak-anak ibu dapat peserta dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota rumah dan warga sekolah. Yang kedua adalah peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai anggota warga sekolah. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat melaksanakan, ini yang harus anak-anak temukan, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Dari tujuan pembelajaran ini yang kita udah pelajari hari ini, yang akan kita pelajari hari ini, harus anak-anak ibu bisa tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti anak-anak ibu udah tahu ini semuanya ada di mana? Di sekolah dan di rumah kita. Oke? Nah, sekarang anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan dengan kegiatannya, ibu ingin kasih satu ice breaking. Aku Santiang. Ambo suwo. Ambo tidak. Dua ambul. Santiang. Oke, anak-anak ibu hari ini sangat semangat. Semangat ini akan dari pagi sampai kita pulang sekolah nanti, kita tetap anak-anak ibu tetap semangat seperti itu. Dengan semangat kita bisa menerima pelajaran dengan baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang anak-anak ibu tahu nggak? Kita masuk dalam materi. Coba anak-anak ibu perhatikan ke depan. Ibu perhatikan ini ada pengertian dari apa? Ini apa tadi apa? Hak dan kewajiban. Sebelum ini anak-anak ibu akan kasih teks bacaan tentang hak dan kewajiban setiap kelompoknya. Dan ibu sudah berkelompok ya. Setiap kelompok mendapatkan satu teks bacaan. Nah, coba anak-anak ibu baca terlebih dahulu dengan kelompoknya. Dia dibagi, silakan berbagi. Tiba di sana ada teks. Ibu kasih waktu. Setiap anak-anak ibu ada tuh. Ada hak di rumah, ada hak di sekolah, ada hak kewajiban di rumah dan ada kewajiban di sekolah. Coba anak-anak ibu baca terlebih dahulu. Baca terlebih dahulu. Ada masing-masing kan? Oke. Silakan ibu kasih waktunya 10 menit untuk membaca. Apa itu? Udah semuanya? Ya. Udah. Oke.
yang kita dapatkan. Nah, yang kita dapatkan. Apa lagi dari bacaan tadi itu? Apa itu lagi bacaannya? Nah, kewajiban itu apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban segala sesuatu yang harus kita lakukan. Oke, dari teks bacaan yang anak-anak ibu baca tadi, ada enggak contoh hak dan kewajiban? Apalagi ada hak? Dapatkan makanan. Mendapatkan makanan dan minuman itu hak di mana itu? Rumah. Hak di rumah. Jadi Membersihkan kalau yang dibilang oleh apa tadi apa? Hak di mana itu? Di sekolah. Apa sih? Membersihkan rumah sederhana kewajiban. Itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Kewajiban di sekolah contohnya. Apa contoh kewajiban di sekolah? Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Dari teks bacaan tadi, anak-anak ibu kasih satu video tentang hak dan kewajiban, satu kegiatan yaitu video tentang hak dan kewajiban. Coba perhatikan ke depan. Ini sudah memberi makan antar 2.000. Cukup deh, ini dulu dikasih mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Musa, Lara, mau pergi dulu ya? Iya, Mam. Ya, mandilah. Perginya jangan lama-lama ya, Mam. Ya, tapi sebelum Mama pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Hak dan kewajiban di mana? Dari tayangan yang disampaikan tadi, siapa tokoh yang ada dalam cerita? Musa dan Lara. Sebelum ibu pergi, apa yang disampaikan oleh ibu? Pekerjaan rumah. Mengasih pekerjaan rumah dengan memberikan hadiah setiap pekerjaan rumahnya. Oke, setelah itu apa saja pekerjaan rumah yang diberikan oleh ibu? Mengasih makanan, apa lagi? Mengoper rumah, menyapu halaman, ada membuang sampah. Nah, seandainya itu ada hak dan kewajibannya di sana. Sebagai siapa? Sebagai anak. Ibunya ngapain? Memberikan apa? Memberikan tugas, kewajibannya. Dan anak-anak kalau kewajiban dilaksanakan, pasti hak akan kita terima. Katanya awalnya setelah dia mengerjakan, apa yang dilakukan? Kecapean. Dari situ, dari cerita tadi tidak hak dan kewajiban saja, dan dari hak dan kewajiban anak-anak ibu bisa berbakti kepada siapa? Orang tua. Tidak semua kegiatan yang diberikan oleh mama kita itu ada hadiahnya. Oke, di sini Nenek lihat ada papan pintar ibu. Papan pintar ibu ada hak dan kewajiban di rumah. Di sini ibu ada beberapa stick. Yang di sini ada kegiatannya. Di anak-anak ibu berkelompok bekerja sama. Dari stick ini yang ibu berikan ini, ibu kasih acak, tapi nanti anak-anak ibu yang membedakan mana yang hak di rumah, mana yang hak di sekolah. Ibu kasih per kelompok. Ada boleh semuanya ke depan. Tapi anak-anak ibu diskusikan. Hitung dulu. Bagi. Ada. Dia ibu acak. Boleh. Tadi. Mana yang sedikit kelompoknya, ibu acak tidak. Oh ini berapa, ini berapa. Bentuknya anak-anak ibu lihat. Dari gambar-gambar yang ibu berikan, ada berapa buah tinggal bagian. Contohkan, mana dia perbedaan. Nah, ada dia berapa? Nah, coba yang lain perhatikan ke depan bentuk yang dibuat kita kasih. Nah, apa?
hak mematikan hak di rumah. Nah, ini siapa tadi nih? Mematikan lampu di rumah dan mematikan keran. Itu ada hak atau kewajiban itu? Hah? Kewajiban. Apa? Kewajiban. Nah, ini siapa tadi taruhnya? Siapa? Sandra. Kalau mematikan lampu dan mematikan itu, mematikan keran air itu adalah kewajiban kita. Berarti di mana Kewajiban di rumah. kewajiban di rumah. Kita pindahkan ya. Lanjut, mendapatkan fasilitas rumah. Hak atau kewajiban? Hak. Mendapatkan kasih sayang dalam bermain. Hak. Oke, anak-anak ibu udah bisa membedakan antara hak dan kewajiban di rumah dan hak dan kewajiban di sekolah. Ada satu kegiatan lagi anak-anak ibu di sini. Ada anak-anak ibu membuat peta konsep dari gambar yang anak-anak ibu di sini tadi, termasuk anak-anak ibu udah tadi kan udah ibu jelas ini berbentuk gambar. Sekarang ibu minta kreativitas anak-anak ibu buat di kertas ini. Nah, membuat peta konsep tentang hak dan kewajiban di mana? Di rumah dan di sekolah. Ini kelompok apa? Kelompok 3A. Sekarang yang kedua, silakan buat nama anggotanya. Akan diskusikan terlebih dahulu. Setelah itu baru anak-anak ibu buat sebagus mungkin peta konsepnya tentang apa? Tentang hak dan kewajiban. Lagi diskusikan di belakang. Berdasarkan tulisannya di bawahnya. Kelompok sudah menemukan kelompoknya, dan di sana adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, oke, untuk kelompok tampil kita urutkan saja dari kelompok berapa? Kelompok 1. Siapa yang akan mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan diskusi kami. Kewajiban di rumah: 1. Bangun tepat waktu. 2. Merapikan tempat tidur. 3. Membantu ibu memasak. 4. Bersalin ketika mau pergi ke sekolah. Kewajiban di sekolah: 1. Belajar dengan tertib. 2. Ikut kelas. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Sholat berjamaah di sekolah. Kewajiban hak di rumah: 1. Mematikan air keran dan mematikan lampu. 2. Mendapatkan kasih sayang orang tua. 3. Mendapatkan kasih sayang orang tua. 4. Mendapat perhatian. Yang lain dengan Hak di sekolah: mengangkat tangan ketika mau bertanya. 2. Bersalam dengan guru. 3. Tidak memilih teman. 4. Tidak memilih teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Yang kelompok 1 boleh duduk lagi. Oke. Semuanya sudah menyampaikan hasil presentasinya di kelompoknya masing-masing. Tidak jauh beda, kalau ibu sampaikan tadi tidak jauh beda, tapi caranya. Nah, sekarang anak-anak ibu kita beri tepuk tangan untuk kelompok kita masing-masing. Nah, terima kasih atas semuanya menampilkan dengan bagus. Semua ini hasil karya kelompok anak-anak ibu dari kelompok 1, kelompok 2. Ibu kasih 2 jempol. Sebelum anak-anak ibu, nah sebelum evaluasi kita ada kuisnya ada berbentuk kuis memagal
materinya tentang apa? Tentang materi kita hari ini. Paham nggak anak-anak ibu? Nah, hak dan kewajiban di sekolah. Kita mulai dari kelompok sama Kak. Nomor berapa? Yang lain diam ya. Oke. Dengan apa? Dengan baik. Apakah ya betul? Kita cek. Salah atau betul? Lanjut. Kelompok ketiga. 15. Kewajiban yang kita lakukan ketika teman sedang menyampaikan presentasinya di depan kelas adalah mendengarnya dengan baik. Mendengarnya dengan baik. Apakah betul? Ini ada 20 poin. Ya, mendengarkan dan memperhatikan. Dari SK apa tadi, game tadi, anak-anak ibu di sini akan mengerjakan satu tugas mandiri anak-anak ibu. Silakan kerjakan. Ini dulu. Ayam goreng. Ayam goreng. Kerjakan sendiri-sendiri. Jelaskan pengertian kewajiban. Tak muat. Kecilkan sekali. Buat gadang. Dari sini bisa digadang. Bukan terkelompok dulu. Silakan keluar. Oke. Ini latihannya sudah selesai. Sebelum ibu menutup pelajaran, kita buat kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Seno? Kita dapat mengetahui hak di rumah dan kewajiban di rumah dan hak di sekolah dan kewajiban di sekolah. Nah, hak di rumah kata Seno, kita dapat kesimpulan pelajaran hari ini. Kita dapat mengetahui hak di rumah, hak di sekolah, kewajiban di rumah, kewajiban di sekolah. Itu pembelajaran hari ini. Anak-anak udah tahu apa itu pengertian dari hak. Hak itu apa? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, segala sesuatu yang kita dapatkan. Kalau kewajiban, Segala sesuatu yang harus kita lakukan. segala sesuatu yang kita harus lakukan. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dari contoh, dari pengertian tadi, anak-anak ibu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang kewajiban. Kewajiban di mana? Kewajiban di rumah dan kewajiban di sekolah. Bisa anak-anak ibu tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa anak-anak ibu contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita jadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apabila kita melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan benar, sejalan dengan hak dan kewajiban itu dilaksanakan dengan seimbang dan sejalan, maka kehidupan kita akan terasa nyaman, damai, tentram, dan akan terciptanya kerukunan dan persatuan. Oke, sesuai dengan refleksi pembelajaran kita hari ini. Ibu akan menyampaikan. Ibu ada di sini ada stick. Bagaimana ya perasaan anak-anak ibu? Perasaan anak ibu setelah belajar tentang hak dan kewajiban ini. Nah, di sini stick ini silakan anak-anak ibu taruh di papan refleksi ibu. Dan ada yang di depan. Bagaimana perasaan anak-anak ibu sekarang? Silakan perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Kita ambil berapa orang sekelompok? Nah, silakan ada yang kasihkan. Gimana perasaannya? Silakan perwakilan. Bagikan ya. Silakan kasih lembar.
persiapan untuk ujian, anak-anak ibu kita ulang pelajaran di rumah. Semoga anak-anak ibu bisa menanamkan apa kegiatan kita tadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kedepannya anak-anak ibu sebagai contoh untuk teman-temannya, orang di sekitarnya, dan orang banyak. Silakan Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunera, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat dulu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, minta waktu lagi ibu sekarang. Ya, Kak. Untuk pertemuan kita yang kedua ini, kegiatan pasca observasi. Tujuannya adalah saya ingin mengajak ibu untuk berbincang banyak tentang hal kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas kemarin. Sebelumnya, saya sampaikan beberapa catatan yang saya catat. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Itu yang pertama, bagaimana perasaan ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas kemarin? Oke Pak, dari pertanyaan Bapak, kalau perasaan saya setelah saya melaksanakan kegiatan observasi kemarin, alhamdulillah sangat senang. Kenapa senang? Karena semua tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang sudah terlaksana dengan baik. Terus bagaimana perasaan ibu saat yang mati sudah berhasil dalam kegiatan kemarin? Mungkin memang itu sudah biasa, tapi namanya kita selama yang mengajar itu udah biasa, tapi namanya yang diamati mungkin ada rasa deg-degan. Yang lama kelamaan rasa deg-degan itu apabila dibiasakan ya, karena kelamaan akan hilang, terasa hilang gitu ya Pak. Walaupun awalnya deg-degan, lama kelamaan. Bisa ibu ceritakan kembali terkait prosedur dan ibu? Kayak dari proses pembelajaran yang saya laksanakan kemarin, ada kelebihan dan ada kekurangan. Yang mana kelebihan di sana, semua pembelajaran terlaksana dengan baik sesuai dengan rancangan, dan metode pembelajaran terlaksana dengan baik, yaitu metode pembelajaran PPL dengan strategi diskriminasi sudah terlaksana dan anak terlihat antusias dalam kegiatan tersebut. Namun ada kekurangannya. Kenapa kekurangannya? Dengan antusiasnya anak, ketika pembelajaran diferensiasi itu ada 3 kategori gaya belajar anak dan 3 kelompok. Bagian kelompoknya yang pertama ada kelompok audio, ada yang audio, visual, dan kinestetik. Ketika di kelompok kinestetik, karena proyek, jadi kendala kekurangan di sana kurangnya waktu. Jadi 5 menit waktu yang sangat susah gitu, itu kalau kekurangannya tidak tepat waktu sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Kemudian ada nggak hambatan dalam kegiatan tersebut? Ya, hambatannya tadi sesuai dengan kekurangan tadi, hambatannya untuk memanage waktu dalam pembelajaran kelompok tidak sesuai dengan apa hambatannya itu memanage waktu. Kalau untuk yang aktif anak sudah aktif, karena saking aktifnya anak, waktu sudah tidak terpantau dengan baik. Lalu apa solusi yang ibu ambil dari hambatan? Solusi yang saya ambil dari hambatan tersebut, solusinya adalah memanage waktu dengan menentukan sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, anak-anak kita lakukan dengan langkah-langkah yang itu sesuai dengan diferensiasi proses. Kita memberikan langkah-langkah dengan menentukan waktunya. Kira-kira kapan ibu akan mulai menemukan solusi terhadap hambatan yang menghadapi? Hambatan yang sudah saya hadapi kemarin, dengan kemarin mungkin Bapak Raffi sudah mengobservasi saya, dengan saya sudah merefleksi dengan melihat video yang saya lihat, nanti itu refleksi diri saya untuk memanage waktu. Kegiatan itu kegiatan itu dilaksanakan setelah saya melanjutkan pembelajaran setelah itu. Terima kasih Bu. Saya harapkan solusi dari sana ibu laksanakan yang baik sehingga kegiatan dari ibu dapat kemudian profesional bisa lebih dengan baik juga seperti apa bisa lebih dan bisa maksimal profesional setiap mahasiswa dan